Baiklah, teman-teman semuanya, hari ini kita masih akan bicara tentang sholat karena kita tahu juga akan pentingnya sholat dan bahwa kita juga tahu dari pelajaran kita selama ini, sholat itu juga arahnya untuk memperbaiki hati dan juga untuk mengokohkan akidah kita. Bukti pelaksanaan dari tauhid kita itu juga ada di dalam sholat itu sendiri kan gitu. Nah, teman-teman, ketika beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang yang pertama-tama dihisab di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat. Kemudian hadis lain yang mengingatkan kepada kita ala wa inna fil jasadi mudghah, itu yang kemudian itu ternyata adalah hati. Maka kita bisa melihat di situ link antara sholat dengan hati. Artinya seseorang yang memang sholatnya sukses itu dinilai baik, yang kemudian amal-amal lainnya itu juga baik, itu adalah orang yang sholatnya itu mampu memperbaiki hatinya. Ya, kemudian ketika kita bicara tentang sholat yang dibagi oleh Allah menjadi dua, qasamtus sholata nisfa ini kan gitu, artinya menjadi dua bagian. Aku membagi sholat menjadi dua bagian. Sholat di situ bermakna al-fatihah, gitu. As-sholah bermakna al-fatihah, membagi al-fatihah menjadi dua bagian. Kemudian ketika hadis qudsi itu berbicara tentang tiga ayat yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu Allah senantiasa menjawab ya per ayatnya kan gitu, sampai puncaknya ada pada Maliki Yaumiddin. Di situ Allah menjawab, sering menjawab dengan Majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Akan tetapi kadang-kadang Allah menjawab dengan fawadho ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya total kepadaku. Artinya itulah yang dikehendaki Allah kepada kita, itu begitu. Kita menyerahkan diri kita artinya kita, harapan Allah, kehendak Allah itu kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Tentu saja itu juga didukung oleh Al-Baqarah 208 yang kita itu diperintahkan oleh Allah supaya Islam berserah diri secara kafah di situ, dan juga didukung oleh Ali Imran ayat 102 yang memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman itu supaya bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Korelasinya ada di sana. Artinya tiga bacaan yang pertama itu, bacaan Al-Fatihah yang pertama itu arahnya secara dohir, ya, arah secara dohir itu wujudnya adalah memuji Allah kan itu ya. Maka jawaban-jawaban Allah di situ yang pertama hamidani abdi, yang kedua asna ala ya abdi, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku kan itu. Nah, arahnya itu secara dohir nampak ya bahwa kita itu dituntun, dibimbing oleh Allah untuk memuji Allah. Ya, tetapi di balik itu, di balik pujian itu gitu ya, harus disertai dengan kesadaran bahwa kita itu tidak ada artinya apa-apa kepada Allah. Kita tidak akan selamat dari siksa api neraka tanpa campur tangan Allah. Maka kita diperintahkan untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah tadi. Jadi di situ dikatakan fawadho ilayya abdi, hambaku menyerahkan secara total kepadaku kan gitu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian perwujudan penyerahan secara total kepada Allah itu apa? Ya, ada di dalam bacaan selanjutnya, ayat yang
Al-Fatihah yang kelima atau bacaan yang keempat yang dijaharkan di situ, yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, kan gitu. Nah, kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah, kan gitu. Ini adalah antara aku dengan hamba. Artinya ayat itu terbelah menjadi dua. Yang pertama itu untuk Allah, ya. Yang setengah kedua itu adalah untuk kita, ya, sebagai hambanya, sebagai orang yang sholat. Iya karena budu hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Jadi penyerahan totalnya itu dalam wujud, ya, penghambaan diri hanya kepada Allah, tidak dikotori dengan syirik atau sesuatu yang sejenis dengan itu sama sekali. Itu yang diharapkan Allah kepada kita, kan itu. Maka dikatakan di situ hada baini, baik antara aku wa baina abdi, dan antara hambaku. Yang di depan tadi adalah milik Allah, hak Allah. Hak Allah itu menjadi kewajiban kita. Maka tidak ada negosiasi sama sekali di dalam penghambaan kepada Allah itu. Kita tidak punya peran sama sekali. Ya, ingat bahwa Allah itu pencipta kita, Allah itu pemilik kita, Allah memelihara kita, Allah penentu kehidupan kita hari kiamat nanti. Apakah kita bakal bahagia selama-lamanya atau kita bakal sengsara di dalam siksaan yang menghinakan kekal selama-lamanya. Itu semua tergantung pada Allah saja. Ya, tidak bisa orang selamat dari siksa api neraka kecuali melalui Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, nah Allah sendiri sudah memberitahu di dalam hadis yang lain, kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka itu kalau kita itu betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, gitu loh. Hadis-hadisnya juga mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dan sebagainya, juga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, secara tekstual, ya, sebelum mati dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Secara kontekstual maksudnya itu adalah mati dalam keadaan bertauhid. Kok saya bisa berani mengatakan mati dalam keadaan tauhid? Ya, karena Rasulullah pun ketika meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau masuk surga karena memang bertauhid, gitu loh. Ya, maka mestinya ayat itu juga bisa dipahami begitu secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual saja. Kemudian ahlul bid'ah yang tidak karu-karuan ketika mau mati dibimbing dengan la ilaha illallah kemudian masuk surga, padahal bid'ah itu kan syirik, ya, yang luar biasa. Maka dalam konteks ini setiap saat kita ketika sholat itu artinya kita memperbaharui tauhid kita. Ya, setiap sholat memperbarui tauhid kita dengan pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Yang tadi saya katakan itu adalah hak Allah, menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya, bertauhid dalam segala bidang, kapan saja, di mana saja, sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Nah, wujud bertauhid itu tadi penyerahan diri secara total tadi di hadis qudsi tadi yang menjelaskan setelah kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawabnya dengan fawadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan diri secara total kepadaku, begitu. Ya, kemudian dinyatakan lebih tegas lagi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Nah, lalu konsekuensi logisnya bagaimana kalau orang tidak berbuat seperti itu? Nar, tidak ada tempat lain. Nar, tidak ada tempat lain. Ya, karena syirik itu menghapus seluruh amal. Ya, maka 3 orang yang masuk neraka pertama kali itu syirik, meskipun dia syirik kecil, ya, berharap pujian dari manusia, ya, tetapi tetap tempatnya nar karena menghapus seluruh amal. Naudzubillah. Ya, maka harus kita perhatikan ini sholat itu betul-betul begitu penting. Kalau syaratnya berbuat baik, berbuah, gitu ya. Artinya kalau sholatnya memang berbuah seperti kehendak Allah, kita akan menjadi manusia yang bertauhid.
bukan menjadi orang yang munafik yang disebut oleh Allah sebagai fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat, yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa al-musholin bermakna al-munafikin. Ya, seharusnya kita betul-betul menjadi al-musholin yang bermakna al-munafik, al-mu'minin kan, al-mu'minin kan itu. Al-musholin bermakna al-mu'minin. Ya, seperti apa yang kita jejerkan, paralelkan antara surat Al-Ma'arij ayat ke-22 sampai ayat ke-35 itu, yang di situ berbicara tentang al-musholin, tetapi pembicaraan itu mirip, hampir mirip ya dengan al-mu'minun ayat 1 sampai 11 yang di situ berbicara tentang orang-orang yang beriman kan gitu. Artinya al-musholin yang ada di dalam ayat ke-22 sampai ke-35 dari surat Al-Ma'arij itu yang dimaksud oleh Allah adalah al-mu'minin kan gitu. Tidak seperti al-musholin yang berada di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 yang di situ oleh Ibnu Abbas dipahami sebagai al-munafikin. Naudzubillah. Ya, kemudian penggalan yang kedua, separuh yang kedua, di situ menyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka Allah menjawab di situ wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yang dia minta apa di situ? Yang diminta adalah keselamatan akhirat. Ya, bukan yang lain-lain gitu loh. Ya, keselamatan akhirat dalam konteks itu, ya. Maka kemudian di situ supaya selamat akhirat itu dia harus hidup baik di dunia ini gitu ya, menjadi manusia yang baik di dunia ini, menjadi manusia yang berakhlak karimah, menjadi manusia yang bertakwa ya. Maka kemudian Allah membimbing kita manusia untuk ditunjuki jalan menuju ketakwaan itu, yakni Shiratal Mustaqim itu, yakni Al-Qur'an itu sendiri yang dikatakan oleh Allah juga sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, maka kemudian dilanjutkan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu. Ya, sekali lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan itu. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya, bukan jalan orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Sedang Rasul menjelaskan bahwa innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innat dhalina an-nasara. Sesungguhnya orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat yang ke-7 ayat terakhir dari surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang yang tersesat, Abdul yang dimaksud oleh ayat itu juga, itu adalah orang Nasrani. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup tidak boleh ikut-ikutan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di simbol MTA itu sendiri dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Terus dilanjutkan wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, kan gitu. Di surat Al-Hadid ayat yang ke-16 itu kan itu. Jadi alam yakni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka. Ya, khusyuk Al-Ustaz sering menjelaskan bermakna al-khudu' wal tawadu kan itu. Ya, artinya khusyuk itu artinya tunduk patuh, dan tawadu rendah hati dalam konteks itu. Tawadu artinya tidak sombong gitu loh. Ya, artinya orang yang melanggar peraturan Allah itu, yang melanggar Quran, Sunnah dan sebagainya, itu termasuk orang yang sombong dalam konteks ini. Ya, maka Rasul menjelaskan kepada kita semuanya, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, apapun kebenaran yang kita tolak, artinya kalau kita melaksanakan kemaksiatan, kita berbuat maksiat, kita berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah, itu artinya kita menentang kebenaran. Itu artinya ada unsur sombong dalam konteks itu kan itu.
Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Di samping menolak kebenaran, di situ juga merendahkan manusia dalam konteks ini gitu. Ya. Alam ya'nil ladzina amanu antaksya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk khusyuk atau untuk hatinya mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang telah diturunkan dari kebenaran itu. Artinya Quran maksudnya seperti itu. Ya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah keadaan mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum fakatsirun minhum fasikun, kan itu. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Maksudnya di situ masa yang panjang mereka tidak hidup sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan hidup dengan tidak sesuai dengan firman Allah, kan gitu. Ya, maka kemudian di situ dikatakan fatola alaihimul amad, kemudian berlalu masa yang panjang. Pakosat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras ya, karena selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mereka meninggalkan firman-firman Allah itu, ya, maka kemudian ketika diingatkan supaya kembali ke jalan Allah, mereka tidak mau itu wujud keras, merupakan bukti ya, atau indikator dari kerasnya hati tadi, kan itu ya, hati yang mati ya, seperti itu kan ya. Wa katsirun minhum fasikun, dan adalah sebagian besar mereka itu termasuk orang yang fasik, kan gitu. Meskipun ada sebagian kecil mereka yang beriman, yang diberitakan oleh Allah di dalam surat katakan Jin ayat ke-1-2, kemudian juga diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 113 dan sebagainya sekitar itu termasuk kelompok yang tidak keras hatinya, tetapi pada umumnya sebagian besar keras, kan itu. Jadi ketika kita seharusnya ketika kita itu membaca Al-Fatihah itu, kita selalu ingat ya mereka itu, ya, pelanggar aturan Allah itu, dan kita memposisikan diri sebagai orang yang berseberangan dengan mereka, gitu loh. Ya. Atau kalau ya artinya kita berhadapan dengan mereka, jangan justru kita ikut-ikutan mereka, gitu loh. Ya, ibarat ini front pertempuran, mereka di sebelah sana, kita di sebelah sini, gitu. Harusnya yang seperti itu ditanamkan di dalam hati kita setiap saat. Kenapa? Karena mereka memusuhi Allah, mendahulukan para pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya dan sebagainya. Mereka melecehkan yang seperti itu, kan itu. Ya, sedang kita adalah dipilih oleh Allah menjadi jundullah, menjadi pasukan Allah dalam konteks ini untuk membela kebenaran, untuk menyebarkan kebaikan itu. Jangan kemudian kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah itu malah kita munduk-munduk kepada mereka, ikut-ikutan mereka. Tidak benar seperti itu, kan itu. Nah, kembali ke Al-Fatihahnya tadi, ya. Maka orang-orang yang seharusnya dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu, ya, betul-betul menyadari akan kebutuhannya kepada Allah itu, akan ketergantungannya kepada Allah itu, ya, akan pentingnya, perlunya bahwa dia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, pentingnya dia untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah dalam setiap tutur kata maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu orang-orang yang sholat itu harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, maka kalau orang sholat itu kemudian seperti itu, hatinya terbimbing untuk senantiasa membesarkan Allah, dan hatinya senantiasa terbimbing ya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah sesuai dengan hadis qudsi tadi. Ya, hatinya terbimbing untuk senantiasa bertauhid dalam konteks itu, terbimbing untuk senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Ya. Nah, ketaatan kita kepada yang lain-lain itu tergantung ketaatan kita kepada Allah. Ya, hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Karena yang lain-lain itu tidak boleh ditaati kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah, sejalan dengan kehendak Allah, gitu loh. Ya. Artinya Allah itu dengan Al-Fatihah ini, dengan as-sholat, dengan sholat itu mempersiapkan hambanya itu betul-betul menjadi hamba yang mukhlis.
untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain kan gitu. Ya, maka di dalam surat Al-Bayyinah itu ya, surat ke-98 itu dari ayat pertama sampai terakhir itu Allah membuat kontras di situ antara orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin dan itu di situ betul-betul ditampakkan min ahlil kitabnya tadi ya sebagian yang tidak boleh kita ikuti tadi min ahlil kitab tadi yang apa namanya innal maghduba alaihim al yahud wa innad dhalina an-nasara tadi kan itu ya, itu tidak boleh betul-betul dikontraskan dan juga dijelaskan itu wal musyrikin artinya orang-orang kafir yang dari kelompok ahli kitab dan kelompok orang musyrik yang kemudian disebut oleh Allah di situ di dalam ayat yang ke-6 sebagai syarat ulaikahum syarul bariyah dikatakan ciptaan Allah yang paling buruk gitu ya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu kan itu naudzubillah. Nah, sedang orang beriman digambarkan di ayat yang ke-7 itu sebagai khairul bariyah dan bahkan kemudian di ayat yang ke-8 dijelaskan di situ akan kekalnya di dalam surga abada gitu fiha abada dikatakan begitu di situ nah, sendiri kan gitu. Nah, beda sekali gitu loh. Jangan kemudian kita mendekat-dekati merajuk-rajuk atau kita menjilat-jilat kepada mereka orang-orang kafir itu atau kita malah minder kepada mereka. Oh, itu posisi yang betul-betul jauh dari harapan Allah gitu. Ya, jadi di situ Allah sudah betul-betul merendahkan yang namanya orang-orang Yahudi Nasrani, merendahkan yang namanya orang yang tadinya dipercaya oleh Allah memegang kitab, tetapi kemudian mereka tidak amanah, mereka justru mengkhianati Allah, ya, mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka kemudian mereka dijadikan contoh buruk, seburuk-buruk makhluk dalam konteks itu dikatakan sebagai syarul bariyah, naudzubillah. Ya, maka wajar kalau kemudian Majelis Tafsir Al-Quran memilih ayat ke-16 dari surat Al-Hadid itu supaya kita senantiasa ingat di situ di samping senantiasa menata hati kita untuk khusyuk, tunduk, tawaduk kepada Allah, dan senantiasa mengangkat menjunjung tinggi Al-Quran dan kemudian ingat jangan sampai diri kita itu ketularan penyakit seperti orang-orang ahli kitab itu. Jangan sampai kita berkeadaan seperti mereka kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, maka pasti yang namanya orang sholat itu seharusnya orang yang bertauhid betul, pasti orang yang bertauhid betul itu lebih menyukai kebaikan daripada keburukan, menyukai amal soleh dibanding dengan amal toleh. Kalau ada orang beriman yang dia itu sholat kok masih suka amal toleh, berarti lelamisan saja dia kebaikannya itu. Tidak mungkin dia orang yang bertauhid yang seperti itu, meskipun mungkin dia sholat sampai batuknya bolong atau hitam dan sebagainya, kalau masih syirik itu tetap tidak ada apa-apanya dalam konteks itu. Itulah yang dikutuk oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang sholat yang mereka itu lalai akan sholatnya, naudzubillah. Nah, seharusnya di dalam sholat itu senantiasa kita sadari bahwa kita bertemu Allah, kita berdialog dengan Allah, kita diingatkan supaya senantiasa berserah diri kepada Allah. Sudah ada pembagian antara Allah dengan manusia, kita wajib menyembah Allah, kemudian Allah dalam tanda petik punya kewajiban untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka kalau kita itu menyembah Allah, bertauhid, tidak mengotorinya dengan syirik dan sebagainya. Kan luar biasa. Dan sudah kita bahas juga bahwa seluruh sholat itu isinya hanya dua itu saja. Yang pertama adalah pujian, seperti ketika kita membaca Al-Fatihah ayat yang tiga ayat yang dibaca pertama itu alhamdulillah sampai maliki yaumiddin itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah permohonan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Satu permohonan ini itu iyyaka nasta'in, mohon pertolongan. Tidak neko-neko. Ya, ini mohon pertolongan supaya diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, mohon pertolongan ditunjuki jalan yang lurus supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya bisa menjadi orang yang bertakwa, supaya masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Arahnya ke sana.
ya, ke sana kan itu. Ya, maka kemudian ketika takbiratul ihram itu pun kita memuji Allah, ketika gerak intikal dengan Allahu Akbarnya kita juga memuji Allah, ketika rukuknya dengan subhana rabbiyal azim kita memuji Allah, ya, maha suci Allah yang maha agung, ya, kemudian yang maha mulia, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Artinya ketika kita memuji Allah itu harus disertai kesadaran akan penyerahan diri kita kepadanya, ketunduk pasuan kita kepadanya. Tidak hanya sekedar lamisan mengucapkan Allah Maha Agung, tetapi kita bermaksiat kepada Allah, tetapi gerenengi tonggone, tetapi mengungkap aib saudaranya, tetapi masih kikir, tapi masih banyak berbuat jahat dan sebagainya, itu tidak mengagungkan Allah, itu melecehkan Allah namanya. Lamisan saja, di lisannya dia memuji Allah, tetapi di belakang dia menohok Allah, itu namanya naudzubillah. Ya, kepada teman seiring saja ketika kita berhadapan memuji kemudian di belakang menohok, kita akan dibenci dia, gitu. Nah, ini Allah tahu betul kekotoran hati kita yang menohok Allah dari belakang, mengkhianati Allah dari belakang dan sebagainya, itu tahu betul, ya. Ya, jadi tidak ada tempat bagi kita semuanya untuk bersembunyi dari kejelekan, kekurangan, dari aib kita semuanya, tidak ada. Ya, maka ya di depan Allah terbuka, kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Ya. Ya, kalau aib kita masih disembunyikan oleh Allah, itu berarti kita masih dilindungi, diselamatkan oleh Allah supaya diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau sudah terlanjur dibongkar oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Di dunia ini kita menanggung malu, di akhirat mungkin kita akan disiksa kekal selama-lamanya di neraka. Naudzubillah. Nah, itu bukan orang al-musholin, itu tidak seperti itu kan gitu. Tadi sekali lagi yang namanya al-musholin itu adalah orang yang baik, ya, artinya orang baik sehingga amal-amal solehnya itu, amal-amalnya semua baik, tidak perlu dihitung lagi oleh Allah, tak perlu dihisab lagi oleh Allah. Ya, artinya orang seperti itu adalah orang masuk surga. Karena artinya orang yang seperti itu adalah orang yang hatinya itu bersih, qalbun salim, yang diterima oleh Allah untuk masuk surga kan gitu. Ya, nah itu orang musholin ya. Sekali lagi al musholin di situ adalah orang yang betul-betul menegakkan agamanya, menegakkan sholatnya, dalam arti juga menegakkan agamanya. Kita tahu as-sholatu imaduddin. Faman tarokaha faman aku maha fakot fakot aku madin, paman tarokaha fakot ada madin kan itu. Sholat itu adalah tiang agama, maka tiang itu harus ditegakkan. Artinya ditegakkan itu tidak aja sekedar nancep ketok, tetapi dijaga selama-lamanya agar tetap tegak berdiri kokoh seperti itu. Maka digambarkan seperti itu tadi, tiang sebuah rumah kan itu, ya, tiang agama itu, tiang sebuah rumah, tiang agama. Ya, paman aku maha, barang siapa menegakkan tiang itu, maka dia menegakkan agama. Barang siapa dia meninggalkan sholat itu, maka dia merobohkan agama itu. Ya, jadi sekali lagi apa yang diperintahkan oleh Allah itu bukan kita melakukan sholat, tetapi menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Ya, bukan apa ya malu sholata gitu ya, tetapi wayuki munasolata kan gitu, supaya kita itu menegakkan sholat. Maka digambarkan di situ seperti tiang agama tadi, ya. Nah, tiang agama harus betul-betul kita jaga, tidak hanya sedetik, 2 detik, 3 detik, tetapi sejak kita balik sampai mati itu betul-betul harus kita jaga. Ya, begitu juga sholat ya, yang dikatakan sebagai daimun, yang sholat dikatakan kita waladinahum ala sholatihim yukhafidun, ya, senantiasa sekarang dan yang akan senantiasa dia menjaga sholatnya itu agar seperti apa yang dikehendaki Allah, ya. Kemudian juga dikatakan waladinahum ala sholatihim daimun, ya, terhadap sholatnya itu dia daim, yang dulu saya katakan bahwa digunakan isim fa'il karena dia sebagai pelaku yang melakukan itu dan terus menerus daim selama-lamanya, yang saya katakan bahwa daim itu bermakna kholidan atau bisa bermakna sebagai abadan, selama-lamanya, terus menerus, ya.
dua pemahaman tentang daimun dan yukhafidun ini mengandung makna bahwa ya khusyuk kita, tunduk kita di dalam sholat itu harus berlanjut terus, ya sampai di luar sholat, sampai kapanpun kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus berada di dalam khusyuk yang sama seperti ketika kita sholat. Jadi sholat itu menjadi contoh bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat, kita tidak berani bacaannya yang keliru, kita tidak berani mengarang-arang bacaan sendiri, kita tidak berani ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir kita menunjuk jari, tidak berani mengganti dengan ini, meskipun setiap hari sering cerelean dengan begini, atau mungkin anak jalanan tidak akan berani mungkin dengan mengucap menggantinya dengan gini. Artinya betul-betul disiplin seperti apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gitu loh. Ganti gini, ora iso, ganti gini, ora iso, ganti gini, ora iso. Wong Jawa piye? Ngene, ora iso. Artinya tidak boleh, tidak berani kita, tidak ada satu orang pun yang berani melakukan atau mengajarkan yang seperti itu. Artinya ketaatan kita, kedisiplinan kita, kekhusyuan kita, ketundukan kita, ketawaduan kita kepada Allah di dalam sholat itu sudah prima, sudah bagus. Tinggal itulah yang dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka ketika sudah selesai salam pun kita masih dibikin supaya suasananya itu seperti suasana dalam sholat yang penuh ketaatan, mandek dulu, duduk dulu, ya, kemudian pikiran dulu, ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, barangkali ada yang cewek-cewek kurang-kurang, ya, ada kurang-kurangnya di dalam sholat tadi, ya. Kemudian kita agungkan asma Allah dengan berzikir, karena sholat tadi kan tujuannya juga mengagungkan asma Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, kemudian kita tutup 100 kali dan sebagainya. Itu sudah selesai, kemudian tunggu dulu, masih ada ini tuntunan ba'diyah misal saja. Laksanakan ba'diyah. Kita disuasanakan supaya suasananya seperti sholat itu. Maka wajar kalau tuntunan ibadah sholat di dalam Isra Mi'raj itu sampai mencapai 50 kali dalam sehari. Tidak hanya 5 kali 17 rakaat itu, tetapi 50 kali sholatnya itu. Entah berapa rakaatnya pada saat itu kita belum tahu. Tidak ada pemberitahuan pada saat itu kan itu. Ya. Nah, karena sholatnya sudah tidak ada, karena yang 50 kali itu sudah tidak ada, dikorting dengan ini, dikorting dengan itu, dikorting lagi oleh Rasulullah memintakan diskon kepada Allah dan sebagainya, sampai turun dari 50 kali menjadi 5 kali. Tetapi Allah juga tidak kurang akal. Ya, kemudian memasukkan di situ tuntunan sholat-sholat sunnahnya, kemudian ada zikirnya dalam segala sesuatu. Ya, ketika pagi pun ada zikir pagi, Allahumma asbahna dan seterusnya. Kalau sore juga ada zikir sore hari, Allahumma bika amsayna, Allahumma bika asbahna, Allahumma bika amsayna dan sebagainya. Kemudian ketika mau keluar rumah, ketika masuk ke masjid, masuk ke pasar, masuk ke berbagai tempat lain, atau dengan aktivitas yang lain-lainnya, ketika terantuk batu pun kakinya dia mengucapkan innalillah, ketika lampu mati pun innalillah, lampu hidup kembali kita mengucapkan alhamdulillah, ada berita baik kita mengucapkan alhamdulillah, ya, ada sesuatu yang menakjubkan, masya Allah dan sebagainya. Itu senantiasa menjadi bimbingan kepada kita. Itu cara Allah dan Rasulnya untuk membimbing kita sebagai hambanya itu supaya tetap berada di dalam suasana ibadah, menghambakan diri kepada Allah dalam konteks itu sehari penuh. Ya, sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi aja dituntunkan untuk seperti itu. Mau belajar, mau makan, mau ini, mau itu. Bangun tidur juga begitu, mau tidur juga dituntunkan seperti itu. Itu kan semuanya wujud dari asma Allah sebagai asma wa sifatnya Allah, wujud dari rasa kasih sayang Allah kepada kita, wujud dari kepemeliharaan Allah sebagai Rabb kita, seperti itu gitu loh. Ya. Sampai peduli ke model apapun, jadi setiap saat itu tidak hanya berhenti di situ aja dengan ucapan-ucapan, tapi juga dengan perbuatannya, dengan sholatnya, ya, yang sholat itu dirancang secara internal untuk mengatasi godaan hawa nafsu dan sebagainya, apakah itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, nafsu untuk mengucapkan sesuatu yang dusta dan sebagainya, dikendalikan melalui puasa dengan rukun Islam yang ketiga,
Ya, kemudian godaan eksternal yang wujudnya harta dunia, pangkat jabatan dikendalikan dengan zakat, dengan membangun kedermawanan, dengan mengecilkan dunia, membesarkan akhirat dan sebagainya. Ya, nah, sholat, zakat dan sholat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks itu untuk membangun kepribadian bertakwa dalam konteks itu. Yang arahnya semuanya adalah untuk mensukseskan tauhid kita, mensukseskan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu. Yang itu harus kita ingat setiap saat sebagai orang Islam, kita sudah bersyahadat, kita sudah punya janji setia ya antara kita dengan Allah ya, untuk mengangkat Allah sebagai ilahnya, maka tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikhianati dalam konteks itu. Melupakan saja tidak boleh, apalagi mengkhianati. Dan memang kalau melupakan cenderungannya nanti menjadi berkhianat. Kalau ingat, kecenderungannya menjadi taat. Ya, maka dengan sholat itu kita diingatkan oleh Allah setiap saat untuk ingat kepada syahadat kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku. Kalau ingat Allah, tentu kita ingat perjanjian antara kita dengan Allah. Kalau kita ingat Allah lah ilah, saya lah hambanya yang harus menghambakan diri kepada Allah setiap saat, kapan saja, sampai mati, kan gitu. Ya, nah itu yang harus melekat dalam diri kita masing-masing, kan gitu. Kesadaran bahwa kita itu hanya hamba Allah, bukan hamba yang lain-lain gitu loh. Bukan hambanya hamba nafsu atau hamba yang lain, betul-betul saya hidup ini dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah agar saya itu diselamatkan dari siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Apalah artinya hidup di dunia yang hanya 60-70 tahun, kaya raya, mungkin punya kekayaan sampai ratusan miliar, akan tetapi kemudian ketika mati kita disiksa miliaran tahun di dalam alam kubur tadi dengan siksa kubur, kemudian masuk hari kiamat, kita masuk neraka, disiksa kekal selama-lamanya. Ratusan miliar nggak ada artinya sama sekali. Meskipun di dunia ini kita mendapat julukan seorang sultan, tapi tidak ada apa-apanya ketika kita berhadapan dengan malaikat itu. Ya, tidak ada apa-apanya kan gitu. Ya, ya, maka jangan kemudian kita menganggap bahwa menghambakan diri kepada Allah setiap saat itu sebagai sesuatu yang berat. Tidak. Kalau kita mencintai Allah, kita itu akan menjadi mudah, bahagia, senang menghambakan diri kepada Allah itu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada rasa cinta kepada Allah, ya sudah pasti merasa berat dalam konteks itu, kan itu. Dan apa yang kita lakukan itu menurut Ibnul Qayyim tidak termasuk ke dalam kelompok menghambakan diri kepada Allah, tidak termasuk kelompok beribadah. Ya, al-mahabbatu ma'al khudu'i hiyal ibadah, kata Ibnul Qayyim seperti itu. Ya, artinya rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan kepada Allah itu, itulah yang disebut sebagai ibadah. Maka kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, mana mungkin kita mencari ridhonya? Tidak mungkin. Ya, apa-apa menjadi keberatan di situ. Maka karena keberatan, kemudian sholatnya formalitas, zakatnya formalitas, sedekahnya formalitas, puasanya formalitas, semuanya formalitas. Ya, hanya di atas kertas saja kita ditulis sebagai orang yang mengeluarkan zakat ini itu dan sebagai puasa dan sebagainya, tetapi nanti di akhirat masuk neraka, dikecam, fawailul lil musallin. Kemudian ada orang ahli surga yang bertanya, masalakakum bisaqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin, aku tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang musallin. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jadi jangan kita merasa bahwa diri kita sudah menunaikan sholat, melaksanakan sholat itu kemudian kita itu sudah termasuk orang musallin. Belum tentu, belum, jauh dari belum itu. Ya, harus dilihat dulu indikatornya apa. Nah, sekarang dicatat, perlu ada 10 indikator yang harus dipahami, harus dirujuk yang menunjukkan bahwa kita itu sudah termasuk musallin atau belum. Kalau sekedar melaksanakan, semuanya sudah melaksanakan. Orang-orang yang masuk neraka itu juga sudah melaksanakan. Yang disebut sebagai fawailul musallin itu melaksanakan, tapi perintahnya Allah bukan melaksanakan, menegakkan. Ya, maka dengan dalil yang ada di dalam surat Al-Ma'arij dan Al-Mu'minun itu kita bisa melihat ada 10 kriteria seseorang itu bisa disebut sebagai al-musallin di situ. Yang pertama,
Ya, di ayat yang ke-23 di situ dikatakan dari surat Al-Ma'arij di situ dikatakan bahwa ayat 22 dulu di situ dikatakan ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Artinya orang sholat itu tidak kikir, kemudian juga tidak malas. Dua hal itu yang penting ya. Malas itu bertentangan jihad dengan angkus. Ya, kikir itu bertentangan dengan jihad dengan amwal. Padahal jihad dengan angkus dan amwal itu merupakan syarat seorang dikatakan sebagai orang yang beriman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 itu. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ya, dia tidak ragu-ragu, tidak mengotori keimanannya itu dengan keraguan-raguan. Ya, wajahadu bi amwalihim, dan mereka itu berjihad dengan hartanya. Artinya tidak pikir, dia dermawan. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan diri mereka, artinya dia tidak malas, mudah berkeluh kesah, ini berkeluh kesah, mono berkeluh kesah, itu hakikatnya malas saja, kayak gitu ya. Apa namanya, wajah tu fi amwali wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang yang imannya itu benar keimanan, shadiq bukan kadzib. Ya, kembali ke ayat selanjutnya 23, di situ disebutkan bahwa yang namanya al-musallin itu dikatakan sebagai alladzina hum ala sholatihim daimun. Artinya mereka itu yang sholatnya daim. Artinya mereka senantiasa berada dalam keadaan sholat, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dan kapan saja, ya, dia senantiasa berada di dalam ketaatan, di dalam kekusukan, ya, seperti apa yang dia lakukan ketika dia berada di dalam sholat. Artinya ketika dia sholat itu dia menegakkan sholat. Ketika dia berada di sholat itu, dia menjaga tegaknya sholat itu terus. Saya ulang, ketika dia sholat itu dia menegakkan sholatnya, mendirikan sholatnya, menegakkan sholatnya. Ketika berada di dalam sholat, di luar sholat, dia itu menjaga agar sholatnya itu tetap tegak. Tauhidnya tetap tegak, tidak dikhianati dengan kemaksiatan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada Allah. Tidak seperti itu. Ya. Satu itu. Kemudian yang kedua di situ dikatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, kan itu. Yang yaitu orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak, ya, bagi orang yang minta dan orang yang tidak meminta, ya, di ayat selanjutnya di situ. Artinya di situ ciri yang kedua, orang itu adalah dermawan. Artinya dia membesarkan akhirat, mengecilkan dunia, sehingga dia mudah mengeluarkan harta dunia yang dia cari. Hakikatnya tidak hilang karena itu menjadi tabungan di akhirat. Itu juga yang akan menyelamatkan kehidupannya di akhirat nanti. Dan itu juga ketika di dunia yang akan membangun kepribadian dermawan, itu adalah kebiasaan untuk bersedekah tadi, berinfak dan sebagainya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ke-26 di situ dikatakan apa namanya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan itu yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang yang mereka itu membenarkan akhirat. Artinya membenarkan akhirat itu dia sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang kekal. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini adalah hanya cobaan saja, ujian saja. Di akhirat itu nanti kita apa namanya mendapatkan hasilnya. Dunia mazru'atul akhirat. Dunia itu tempat untuk bertanam. Kita tuai nanti di akhirat. Ya, karena di dunia ini hanya sebagai cobaan dan apa namanya kita punya pilihan di situ untuk berbuat baik atau buruk, maka pilihan kita jatuh kepada perbuatan baik demi keselamatan akhirat kita. Itu yang disebut sebagai yusaddiquna biyaumiddin, memperkenalkan tentang hari kiamat itu. Dulu ketika kita bicara tentang Al-Lail, surat ke-92 itu, ya, ayat yang ke berapa? 5 di situ kan dikatakan faman
fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang dia itu memberi dan bertakwa gitu ya. Tadi memberi tadi ada apa namanya ayat ke 24 tadi berbicara tentang walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum tadi lisaili wa mahrum dan sebagainya tadi. Itu atau wattaqo dan bertakwa. Yang bertakwa ya yang yusad dikuna yaumiddin ini membenarkan hari kiamat tadi. Bahkan di situ langsung dilanjutkan wa amma man atau wattaqo wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna yang di situ diterjemahkan tentang surga, tetapi saya lebih cenderung dimaknai al husna di situ dimaknai adalah firman Allah yang semuanya itu adalah kebaikan kan gitu. Karena hadisnya sendiri juga mengatakan bahwa inna astaqul hadisi kitabullah wa aksanal haji Muhammad kan itu. Ya, sebaik-baik sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Artinya yusad di situ wasaddaqa bil husna, artinya dia membenarkan firman Allah atau hidupnya sesuai dengan firman Allah, ya yusaddiquna biyaumiddin sama dengan itu. Ya, fasanuya sirhu lil yusra, maka apa namanya dia akan dimudahkan jalan menuju kemudahan gitu loh. Ini kan luar biasa kan itu. Ya, jadi yang ketiga tadi walladzina yusaddiquna biyaumiddin, maksudnya seperti itu. Ya, dalam amalan sehari-hari dia senantiasa memilih untuk beramal yang dengan amal-amal yang menyelamatkan kehidupan akhiratnya, menyelamatkan dia dari siksa api neraka, dengan amalan-amalan yang apa namanya diridhoi oleh Allah dalam konteks itu kan gitu. Nah, kemudian dilanjutkan walladzina hum bi'adzabi rabbihim musfiqun kan itu. Di orang, yaitu ciri yang keempat adalah ya ciri keempat dari al-musallin itu adalah orang yang takut kepada azab Allah. Ya, ini dirinci lebih detail lagi. Tadi membenarkan kehidupan akhirat, ya, artinya dia beramal dengan amal-amal soleh untuk menghindari siksa api neraka, untuk mendapatkan ridho Allah, menghindari siksa api neraka. Ya, kemudian orang yang yusaddiquna biyaumiddin tadi itu sudah pasti, ya, sudah pasti dia itu takut kepada siksa Allah, ada birobbihim walladzina hum bi'adzabi rabbihim musfikun, mereka itu takut kepada azab Allah. Ya, kemudian itu yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang kelima itu tadi ayat keberapa? 27, 27, 28, 29 ya, 29 lifurujihim, supaya kita itu terhadap farji kita itu betul-betul menjaga, ya, dijaga betul supaya tidak berbuat zina. Artinya orang-orang yang disebut dalam musallin itu, ya, dia menjaga diri untuk tidak berbuat zina. Bahkan tidak hanya berbuat zina saja, tetapi semua al-kabair itu, dosa-dosa besar itu, ya dituliskan dalam katakan surat Furqan ayat ke-68 itu, yang diancam oleh Allah untuk dilipat gandakan siksanya itu dia jauhi. Kalau sudah terlanjur melakukan perbuatan itu, ya bertobat, seperti apa yang dikatakan oleh Allah di situ ayat 68, 69, 70 itu, ya kalau dia bertobat akan diterima tobatnya. Apapun itu, apakah itu dosa membunuh, apakah itu dosa syirik, ataukah itu dosa zina, kalau dia tobatnya tentu akan diterima tobatnya oleh Allah. Ya, 29 menjelaskan kepada siapa dia boleh berhubungan seksual itu. Di ayat-ayat ini juga mengandung tuntunan supaya kita itu menjauhi pergaulan bebas, menjauhi pacaran dan sebagainya, supaya itu adalah wujud dari takrobus zina, ya, pendekatan kepada zina. Maka kita dilarang wala takrobus zina, janganlah kamu itu mendekati zina. Maka itu yang dilarang juga karena arahnya ke sana. Maka sampai digambarkan duduk berdeburuan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, yang ketiga adalah setan. Ya, sudah pasti kita tahu semuanya itu. Artinya setan itu akan menggoda masuk melalui hawa nafsu kita, yang digambarkan oleh Rasul juga. Setan itu mengalir seperti mengikuti aliran darah kita, tidak terasa dia mengalir di dalam diri kita itu, menggoda tidak terasa, berbuat maksiat merasa benar dan sebagainya dan sebagainya.
diancam famanit tago waro adzalika faulaika humul adun. Kalau sampai di luar itu maka dia sudah termasuk ya melampaui batas kan gitu. Kemudian berikutnya yang ke berapa? Ke 6. 6 ya. Ke-6 betul, ke-6. Ke-6 di situ dikatakan bahwa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu mereka orang ciri dari al-musallin itu kalau dia punya janji, kalau dia diberi amanah, dia itu betul-betul akan memegang amanah tadi, memenuhi amanahnya, memenuhi janjinya, ya tidak kemudian ya nanti sore saya tak ke rumah kamu, insya Allahnya itu aja digunakan untuk menutup, sebenarnya dia tidak akan ke sana, berbohong saja, tidak seperti itu. Nah, justru seharusnya dipenuhi betul kalau dia sudah mengucapkan insya Allah, karena di situ sudah Allah menyaksikan betul dalam konteks itu secara lisan sudah kita ucapkan dan itu. Ya, kalau kemudian kita malah melanggar, artinya kita menggunakan Allah sebagai kedok untuk berbuat dosa, ya, meyakinkan orang lain, yaitu ya. Padahal kita ingin berbuat dosa akan minta disaksikan oleh Allah. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-7. Di situ dikatakan walladzina hum bi syahadatihim qaimun, yaitu orang-orang ciri orang musallin yang ke-7 itu adalah orang-orang yang mereka itu terhadap syahadatnya, sekali lagi syahadatnya qaimun, mereka itu menegakkan. Artinya seperti menegakkan sholat tadi. Ya, kalau dalam perintah zakat tidak ada istilah qaimun, yuqaimuna dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Tetapi dalam hal syahadat dengan sholat ini betul-betul disebut oleh Allah dengan kata qaimun tadi, betul-betul menegakkan. Artinya kita menegakkan syahadat kita, persaksian kita, janji setia kita, sumpah setia kita kepada Allah itu tidak hanya ketika kita melafadzkan syahadat itu, tetapi di luar dalam melafadzkan itu kita tetap berkomitmen sama seperti syahadat ini. Itulah yang namanya qaimun, menegakkan tadi. Begitu juga sholat. Ketika kita sholat itu kita dalam keadaan tertib, taat, teratur seperti apa yang dikehendaki Allah persis gitu. Tetapi di luar sholat kita juga seperti itu, tertib, teratur, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Begitu juga dengan syahadat kita ini. Syahadat betul-betul kita tegakkan setiap saat sampai kita mati. Ya, tidak hanya sekitar ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu kita menegakkan, tidak, itu hanya mengucapkan saja. Artinya ketika di luar syahadat itu, hidup kita itu dalam rangka untuk menegakkan syahadat kita ini kan itu. Maka dulu pernah saya gambarkan rukun Islam yang 5 itu seperti layang-layang, syahadatnya ada yang di pucuk layang-layang itu, kemudian yang berada di persilangan antara rangka layang-layang itu adalah sholatnya. Syahadat ini yang menjadi tujuan hidup kita ada di sana untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kepada Allah. Tetapi yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tepatnya salah dan lupa, maka untuk mendukung suksesnya syahadat itu harus ada sholat di sini. Sholat yang arahnya itu untuk mengingat Allah. Ya, fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Ya, hambakanlah dirimu padaku, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku dan untuk mengingat perjanjian antara kita dengan Allah, untuk mengingat tujuan kita hidup di dunia ini, yakni menghambakan diri kepada Allah. Ya, sholatnya arahnya ke sana untuk mengingat syahadat kita kan gitu. Supaya ketika kita menegakkan sholat juga tegak juga syahadatnya. Maka di dalam sholat pun setiap saat juga ada syahadat. 9 kali sehari kita kalau sholat wajib saja gitu ya, kita 9 kali mengucapkan syahadat. Maka harus disadari di situ tidak hanya sekedar menegakkan sholat, tetapi sholat itu juga menegakkan syahadat. Dan itu karena arahnya utama adalah syahadat tadi. Ya. Kemudian di dalam rangka untuk menegakkan sholat tadi ada hawa nafsu yang menggoda, ada setan yang menggoda. Maka faktor internalnya ya diatasi oleh Allah dengan mekanisme puasa, mengendalikan hawa nafsu makan, minum, seksual, mengendalikan hawa nafsu curang, dusta dan sebagainya itu dikendalikan melalui puasa. Ya, kemudian faktor internalnya dari dalam. Ya, faktor eksternalnya dari luar tadi, harta dunia, pangkat jabatan tadi diatasi dengan zakat. Ya, maka ketika kita sudah mengeluarkan zakat yang wajib-wajib saja, nanti yang wajib itu akan menjadikan subur sedekah kita. Yang lain pun akan menjadi mudah untuk kita sedekahi.
Artinya yang sunnah-sunnah pun akan kita mudah mengeluarkan, bahkan tidak sunnah pun ada saudaranya yang butuh bantuan, tidak perlu dia diminta, dia sudah akan mengeluarkannya karena itu merupakan dia menganggap itu merupakan kewajiban dia untuk menolong kan gitu. Nah, kita bisa menyaksikan anak-anak muda di YouTube banyak yang membantu orang-orang miskin di berbagai tempat, itu luar biasa. Ya, semoga berkah saja gitu kan, gitu, ikhlas karena Allah saja. Faktor internal diatasi dengan puasa, faktor eksternal diatasi dengan sedekah, ya. Tetapi kemudian ketika kita sudah menjadi semakin baik dengan faktor internal yang lemah, kemudian faktor eksternal yang kita atasi tadi, jangan merasa kemudian kita merasa berjasa kepada Allah dengan sudah mengeluarkan infak ini itu, dengan sudah berjihad di jalan Allah dengan ini itu, belum ada apa-apanya. Kalau kalian bandingkan dengan rukun yang Islam yang kelima, yakni apa yang pengorbanan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga tauhid, keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kemudian juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, di situ belum ada apa-apanya yang kita keluarkan, kita korbankan untuk Allah. Maka di situ rasa sombong teratasi. Ya, maka komplit rukun Islam inilah yang memang dirancang oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu kalau ditegakkan dengan betul setiap saat seperti yang saya katakan ini, pasti orang itu menjadi baik gitu. Ya, yang ketujuh, yang ke-8 di situ ada yang di ayat yang ke-34 di situ dikatakan waladzinahum ala sholatihim yuhafidun. Ya ciri orang musholin yang ke-8 yaitu orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Maksudnya menjaga seperti tadi. Ya, artinya ketika berada di dalam sholat dia menegakkan sholat, ketika di luar sholat dia menjaga agar sholatnya tadi tetap tegak, ketaatannya kepada Allah, kekhusyukannya, ketundukannya, ketawaduannya itu tetap tegak di dalam maupun di luar sholat. Yuhafidun. Ya. Kemudian yang ke-9 kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat yang pertama di situ malakal mu'minun alladzina hum fi sholat alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ya, ketika berada di dalam sholat dia itu khusyuk. Ya. Nah, kekhusyuannya tadi gitu ya. Kekhusyuannya tadi itu mencerminkan bahwa dia itu sedang menegakkan sholat. Ya, artinya dia penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketundukan, khudu, ya, penuh dengan ketawaduan, ya, rendah hati di hadapan Allah, itu tidak sombong dan sebagainya. Itu wujud dia menegakkan sholat, ya, dia menegakkan sholat. Nah, kemudian yang ke-10 itu ya realisasi dari khusyuk tadi, waladzinahum anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, yang tidak berguna itu belum berarti dia itu yang haram, bukan loh ya. Ya, yang apalagi yang haram sudah pasti dia tinggalkan, yang dia anggap tidak berguna saja itu sudah dia tinggalkan gitu loh, yang dia nilai itu tidak berguna untuk menghambakan diri kepada Allah, itu tidak berguna untuk keselamatan akhirat saya, itu tidak berguna untuk perbaikan akhlak karimah saya, sudah tinggalkan yang seperti itu. Nah, ini ciri al-musholin ini kepada yang tidak berguna saja sudah dia tinggalkan, apalagi yang haram gitu loh, yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang haram gitu. Nah, maka sudah pasti jadi baik. 10 ciri ini kalau kita itu sudah melaksanakan sholat, tetapi 10 ciri ini masih cacat kepada kita, jangan kita berharap kita itu termasuk orang musholin. Oke, jadi jangan merasa bahwa diri kita sudah sholat kemudian kita berhak surga. Kalau 10 kriteria ini kemudian belum ada pada diri kita, ya. Nah, sampai di situ mestinya sudah tidak akan lagi ada pertanyaan bahwa orang sholat kok masih berbuat maksiat, berarti dia fawailul musholin, bukan termasuk orang yang musholin yang bermakna al-mu'minin tadi, tetapi al-musholin yang bermakna munafikin. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Sebagai recap barangkali ya, kita pahami betul, kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai orang yang sholat ya, kalau kita tidak memenuhi 10 kriteria tadi, 10 sifat tadi, 10 syarat dari al-musholin tadi. Ya, yang pertama adalah daim dalam sholatnya. Ya, kemudian yang kedua tadi adalah dia dermawan. Kemudian yang ketiga dia membenarkan hari kiamat.
Yang keempat, dia takut kepada siksa Allah. Yang kelima, dia menjaga farjinya. Yang keenam, terhadap amanat Allah dan janji-janjinya, dia terhadap amanat dan janji-janjinya dia selalu menepatinya. Yang ketujuh, terhadap syahadatnya dia senantiasa menegakkan qaimun. Yang kedelapan, terhadap sholatnya dia senantiasa menjaga. Ya, ketika sholat dia menegakkan sholat, berada di luar sholat dia menjaga tegaknya sholat itu. Dan itu. Kemudian yang kesembilan adalah dia khusyuk di dalam sholatnya. Artinya kalau di dalam sholat dia itu khusyuk, ada unsur khudu, ketaatan dan tawadhu, rasa rendah diri tadi. Ya, maka ketika dia menjaga tegaknya sholat di luar sholat tadi, rasa khusyuknya itu masih tetap ada. Kemudian yang ke-10 adalah wujud daripada khusyuk, rasa takut, tawaduknya kepada Allah itu terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat itu pun dia tinggalkan, apalagi yang haram kan itu. Nah, kalau kemudian masih ada salah satu di antara 10 kriteria atau 10 sifat-sifat al-musallin di sini yang ada pada kita, jangan berharap kita dimasukkan ke dalam kelompok al-musallin bermakna al-mu'minin. Bisa-bisa kita malah masuk ke dalam kelompok al-musallin bermakna al-munafikin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ingatan kepada kita setiap saat untuk memperbaiki diri kita masing sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan menolong kita untuk menuju kepada ketakwaan, ya, menuju kepada ridhonya. Begitu saja saya kira apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selamat istirahat. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, matur nuwun. Kula live langsung. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian telah kita simak dan ikuti tausiah dari Ustadz Abdurrahman Suparmo, yang mana masih membahas tentang sholat. Semoga bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan kami mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Karena di Korea juga sudah cukup malam, yakni jam 11:05. Terima kasih untuk partisipan yang selalu bergabung dengan kami, baik yang di Zoom, di Facebook, maupun di YouTube. Semoga menjadi amal kebaikan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, mari kajian pada malam hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.